Saya punya pertanyaan, seberapa jauh dunia luar merubahmu? Sebagai alumni pesantren, siap atau tidak siap harus menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat. Dan tentunya banyak situasi yang tidak terduga. Namun barangkali justru bukan karena situasi yang merubahmu, akan tetapi karena kemanfaatan dan barokah ilmu tidak kau rasakan setelah tidak mendapatkan ridhonya guru. Syubbanul yaum rijalul ghad. Generasi muda adalah pemimpin masa depan. Alih-alih menjadi insan yang santun dan baik sehingga menjadi kebanggaan orang tua sekaligus menjadi generasi penerus bangsa, justru sebagian mereka menyumbang permasalahan di tengah masyarakat seperti tawuran, pergaulan bebas, guru sekolah diintimidasi, murid sekolah saling membuli, telah menjadi realita fakta dan buah bibir dalam ranah pendidikan di negeri ini. Hemat saya, pendidikan berbasis kepesantrenan masih menjadi solusi memajukan negara dalam integritas yang kokoh dan membangun moral suatu bangsa. Sistem pendidikan pesantren memiliki banyak peluang dan kesempatan yang lebih baik bagi anak bangsa karena kegiatan di dalamnya banyak sekali hal-hal positif dibanding sekolah biasa pada umumnya. Berbagai aktivitas dan peraturan yang tersusun secara kompleks dan efisien menunjukkan bahwa sesungguhnya Indonesia dapat menjangkau nilai-nilai moral dan integritas yang memadai. Ya, namun sayangnya semakin berkembang masanya nama baik pesantren ini agak kurang mengenakan. Banyak kasus yang tidak bermoral terjadi di pesantren. Akan tetapi, jika diperdalam lagi, sangat penting peran dari orang tua dalam memilih pesantren. Bukan hanya dari segi fasilitas saja, akan tetapi sanad dan keilmuan guru yang paling utama. Kredibilitas alumni juga sangat mempengaruhi. Begitu pula peran dari negara harus ikut hadir dalam mengkampanyekan atau mendukung program yang diampu. Jangan asal-asalan memilih pesantren karena ini bukan hanya soal fasilitasnya saja. Akan tetapi jangka panjang, ini soal pembentukan moral dan keilmuan sang anak. Saya teringat dawuhipun Mbah Yai Mahrus Ali Lirboyo, nek mondoke anak, hati orang tuanya juga harus ikut mondok, apalagi hati ibunya. Ibunya juga harus menyepakati atau meriadhohi. Artinya, suksesnya santri setelah mondok itu bukan karena individu santri sendiri, akan tetapi ada faktor di luar kuasanya. Ada santri yang di pondok sangat pintar, akan tetapi pulang tidak bermanfaat ilmunya, atau tidak mampu mengambil peranan dalam masyarakat. Al-ilmu bitta'allum wal barokah bil khidmah. Ilmu bisa dicari dengan belajar, keberkahan ilmu diraih dengan pengabdian. Nah, mayoritas santri belum paham tentang pentingnya meraih ridho guru dan pengabdian. Begitu pula dengan orang tua yang punya ambisi, buru-buru mendaftarkan anaknya kuliah di luar pesantren, padahal masih belum selesai masa belajar dan pengabdiannya. Dawuh Mbah Yai Mahrus Ali ini perlu kita cermati bersama bahwa peran orang tua dalam memondokkan putranya bukan sekedar memasrahkan saja. Setidaknya hati orang tua juga ikut mondok dengan cara mengirimkan Fatihah kepada putranya, memberikan hal yang bermanfaat kepada guru atau kiai atau ustadz sebagai rasa terima kasihnya. Ini semua sangat penting agar Allah Subhanahu wa taala segera membukakan hatinya atau futuh dalam menyerap ilmu agama. Jika kita tarik jauh dari sejarah, dahulu para kiai, tokoh bangsa, saat berangkat ke pesantren, dari rumah selalu dibekali beras, bumbu, dan sayur-sayuran. Wali santri zaman dulu juga sama. Saat sambang atau menjenguk anaknya di pesantren, dari kejauhan itu sudah kelihatan membawa kantongan berisi beras. Nuansa semacam ini seakan-akan mulai luntur. Jarang sekali dijumpai santri ketika datang dari rumah membawa kantongan berisi beras. Demikian halnya dengan orang tua saat sambang atau menjenguk putra. Mereka tidak nampak berbondong-bondong dengan barang bawaannya di karung. Mereka hanya ingin ketemu putranya. Sekedar sowan ke kiai atau ustadz saja pun tidak. Bahkan secara ilegal mengajaknya keluar tanpa izin dan memberikan handphone hingga lengah. Alhasil yang dirindukan si anak bukan bertemu dengan orang tuanya, akan tetapi kebebasan. Inilah maksudnya peran orang tua dalam mendidik putranya. Tidak ada bekal yang lebih mahal dari nasihat untuk anak-anak kita di bawah bimbingan pondok pesantren. Tak lantas menghapus kewajiban kita sebagai orang tua dalam mengarahkan hidup dan kehidupan mereka. Mau bagaimanapun, mereka hanyalah anak-anak.
Banyak hal tak dipahami oleh mereka, kecuali setelah menjadi alumni nantinya. Akibatnya banyak orang tua yang menyesal setelah anaknya pulang dari pesantren. Setidaknya sebelum semua itu terjadi, orang tua harap terus memberikan nasihat untuk anaknya selama mereka di pondok pesantren. Begitu pula ketika liburan di rumah. Hal yang paling penting adalah support dan mengindahkan peraturan dan ketertiban pondok pesantren. Pondok pesantren Hamalatul Quran berdiri dengan basis sosial. Siapapun yang berkemauan belajar dan menghafalkan Al-Quran akan diterima. Tidak dipungut biaya atau gratis, akan tetapi sebagai wali santri atau orang tua, tak layaknya pesantren bagaikan penitipan barang. Memondokkan anak ke pondok pesantren merupakan salah satu jalan jihad fisabilillah dalam rangka memerangi kebodohan, agar kelak anak-anak kita menjadi anak yang cerah masa depannya.